Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan Sekretaris Senat, Rektor beserta guru besar, para dosen, serta tamu undangan yang saya hormati. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sungguh merupakan kehormatan bagi saya pada hari ini dikukuhkan menjadi seorang guru besar pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan yang terbaik ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para guru-guru saya, para dosen, orang tua, istri, dan anak tercinta, serta keluarga besar dan para kolega yang terus membantu dan mendukung saya menjalankan tugas-tugas akademis sejak awal hingga saat ini. Selanjutnya, dalam forum yang mulia ini, perkenankan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan tema Hukum Islam antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum di Indonesia. Studi ini dilakukan untuk menjawab peluang, tantangan dan hambatan terkait hukum Islam, bagaimana eksistensinya di Indonesia. Implementasi hukum Islam di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan saat ini dapat dibedakan menjadi dua model. Yang pertama adalah implementasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan secara substantif dan memang tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa undang-undang itu adalah hukum Islam. Model pertama ini secara jelas tidak menggunakan label nama hukum Islam sebagaimana halnya hukum nasional secara umum. Artinya, ajaran Islam lebih dikedepankan terhadap hal-hal yang sifatnya substansial yang ada dalam undang-undang tersebut. Misalkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, atau undang-undang tentang bank dengan prinsip bagi hasil, atau juga baru lahir saja yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, model hukum Islam yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan yang memang secara eksplisit dinyatakan sebagai hukum Islam. Misalkan undang-undang tentang peradilan agama, undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji, undang-undang tentang pengelolaan zakat, undang-undang tentang perbankan syariah, undang-undang tentang wakaf, serta kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang masalah perkawinan, kewarisan, hibah dan wasiat di Indonesia, serta kompilasi hukum ekonomi syariah. Karena itu, implementasi hukum Islam di Indonesia secara ius constitutum sesungguhnya telah terakomodir dalam undang-undang di Indonesia dengan baik, meskipun masih terbatas dalam masalah private, yaitu muamalah atau ahwalus sahsiyah atau hukum keluarga. Secara ius constituendum, memang hukum Islam harus mengisi problematika hukum yang ada pada saat ini. Kompilasi hukum Islam bagaimana dibentuk dari sebuah impres menjadi sebuah undang-undang. Begitu pula harus ada pembentukan undang-undang dalam hal kompilasi hukum ekonomi syariah, serta yang berhubungan dengan hukum publik atau public law. Maka hukum pidana itu secara substantif harus sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam yang menjunjung tinggi nilai keadilan, nilai ketauhidan atau ketuhanan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip al-huriyah atau kemerdekaan dan kebebasan, prinsip al-musawwah atau persamaan, serta prinsip asyura atau musyawarah, juga at-tasammuh, toleransi, tetap tercermin dalam perundang-undangan Indonesia yang akan lahir nanti. Demikian, bahagia selalu untuk kita semuanya
Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.